Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan cerita Ronggeng Dukuh Paruk bagian yang ketiga. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagian ketiga. Pembacaan novel Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari. Upacara pemandian bukanlah upacara terakhir yang mesti diikuti serintil. Ia harus mengikuti satu upacara lagi, yaitu upacara buka kelambu. Buka kelambu adalah semacam sayembara terbuka untuk setiap laki-laki untuk menikmati keperawanan calon ronggeng. Bagi yang berhasil menyerahkan uang terbanyak, dialah yang akan keluar sebagai pemenang sekaligus berhak meniduri calon ronggeng. Betapa jijik dan bencinya aku terhadap upacara itu. Bayangkan keperawanan serintil yang masih belasan tahun itu disayembarakan. Serintil pasrah menerimanya karena ia calon ronggeng dan ia ingin jadi ronggeng. Aku pun tidak bisa membatalkannya. Aku juga tidak mungkin mengikuti sayembara itu, apalagi memenangkannya, karena aku tidak mempunyai uang. Berita buka kelambu yang akan dilakukan serintil sudah disebarluaskan. Kartareja telah menetapkan harinya, juga bayaran yang diinginkannya. Berbagai persiapan untuk buka kelambu sudah diadakan, mulai dari kamar, tempat tidur, kasur, dan alasnya, sampai pada kelambu. Tentu serintil harus tidur di sana menunggu lelaki yang memenangkan sayembara. Sementara itu, Kartoreja sibuk melayani berbagai lelaki dari berbagai desa tetangga yang datang menyampaikan tawarannya. Kartareja tampaknya gembira. Berbeda dengan aku begitu tersiksa membayangkan serintil yang dalam anganku adalah penjelmaan emak. Aku akan ditiduri dan dirampas keperawanannya oleh lelaki yang tidak dicintainya. Kebetulan siang itu aku melihat Srinti menuju kuburan Ki Seca Menggala. Aku menyusulnya, kami berdua saja di sana. Di tengah kesunyian kuburan itu, aku merasakan kehangatan peluk dan ciuman Srintil. Birahi Srintil bergejolak. Srintil melepas semua pakaiannya. Kelelakianku juga terangsang, tapi tiba-tiba hayalku membayangkan bahwa wanita yang telanjang di hadapanku adalah emak yang telah melahirkan aku. Aku jadi malu, aku berhasil membatalkan keinginan Srinti. Malam buka kelambu sudah datang. Aku mengintip di belakang rumah Kartareja untuk mengikuti peristiwa itu. Dua pemuda kaya dan bergajul, Doer dan Sulam, telah datang. Rupanya keduanya calon pemenang sayembara. Aku mengikuti pembicaraan mereka dengan Kartareja dari balik dinding. Tiba-tiba aku lihat Serintil keluar ingin buang air kecil. Aku menurutnya. Kesempatan seperti di kuburan tadi siang ku peroleh lagi. Hanya bayangan emak tidak muncul dalam kepalaku. Allah mengajari aku dan Serintil untuk mengecap pengalaman yang selama ini belum pernah kami rasakan. Aku membantu Serintil kembali mengenakan pakaiannya. Kita lanjutkan ke bagian yang keempat, Ronggeng Dukuh Paruk. Dukuh Paruk dikelilingi hamparan sawah, tapi warganya didesak kemelaratan. Kemiskinan, kebodohan, sumpah serampah, dan
Kekeramatan Ki Secang Menggala. Aku adalah salah satu anggotanya, juga nenek. Banyak anak seusiaku yang tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya mereka tewas pada malapetaka tempe bokrek. Cerita tentang malapetaka itu keperoleh sepotong-sepotong. Seperti juga cerita tentang emak. Semua itu menimbulkan derita batinku. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan menemukan figur emak pada Serintil. Tapi sejak peristiwa Uka Kelambu, Serintil terlempar dari hatiku. Ketika warga Dukuh Paruk bergembira ria dengan resminya Serintil menjadi ronggeng, telah selesai upacara Buka Kelambu, aku berangkat meninggalkan Dukuh Paruk. Aku benci dan dendam pada Dukuh Paruk. Nenek pun aku tinggalkan. Aku menatap di Pasar Dauan, tetangga Dukuh Paruk. Di sana aku mulai mengenal kehidupan baru. Aku mulai mengenal moral dan agama. Aku senang tinggal di sini. Aku bisa mengikuti perkembangan Dukuh Paruk dan nenek. Lebih lagi, aku tidak lagi melekatkan bayangan emak pada Serintil. Berangsur-angsur aku bisa menghapus bayangan emak dari kepalaku. Serintil memang tidak bisa kulupakan. Dia sering datang berbelanja ke pasar ini. Aku juga yakin setiap saat aku bisa mendatanginya jika aku punya uang. Aku mulai bersikap dewasa. Misalnya ketika Serintil muncul di Pasar Dauan, tanpa canggung aku menggandengnya. Kami berbicara cukup lama. Serintil masih terkesan dengan peristiwa di belakang rumah pada malam Buka Kelambu dulu. Dia menyatakan kecewanya dengan kepergianku. Serintil juga menyatakan keinginannya menjalin perkawinan dan mempunyai anak dariku. Aku mendengar dengan hambar. Tahun 1960, suasana di Pasar Dauan tidak aman. Sering terjadi perampokan dan pembunuhan. Tentara ditempatkan di sini. Secara kebetulan aku berkenalan dan ikut dengan kelompok tentara. Ini diawali ketika aku dipaksa tentara menurunkan barang dari truk. Sersan Slamet, komandan tentara itu, tertarik padaku. Aku dipercaya sebagai tobang atau pembantu tentara. Tentu aku bangga sekali. Sersan Slamet telah mengajarkan banyak hal padaku. Mulai dari membaca, menulis sampai bongkar pasang dan menggunakan senjata. Aku juga sudah akrab dengan tentara lainnya. Ketika Sersan Slamet berburu, aku diajaknya sebagai petunjuk jalan. Setelah lelah berburu, mereka istirahat dan aku disuruh mengamati hasil buruan. Ketika kerjaku telah selesai, kulihat tentara itu tertidur pulas. Bedil mereka bersandar dekat sana. Pikiran anehku datang. Instingku memerintahkan mencari batu cadas. Batu itu kuhampar menyerupai kepala manusia. Pas seperti kepala mantri yang telah melarikan emak. Salah satu bedil kurai, kepala itu kubidik kemudian pecah berkeping-keping. Aku merasa lega. Kepala musuhku yang telah melarikan emak telah hancur, dendamku tumpah. Sersan Slamet terbangun mendengar bunyi bedil. Aku gemetar sebelum sampai ke tempat sersan itu. Aku telah pingsan. Mak, kau sudah bebas sekarang. Mari kita pulang. Hanya ucapan itu yang keluar dari mulutku. Setelah sadar dan semuanya kujelaskan, Sersan Slamet memaafkanku. Rupanya kehadiran tentara di Dauan belumlah menjamin terwujudnya keamanan di sekitar itu. Perampokan masih sering terjadi di sekitar Dauan. Sersan Slamet membagi tugas. Aku dan Kopral Pujo ditugasi mengawasi Dukuh Paruk. Katanya aku lebih hafal lokasi itu.
Pada suatu malam aku melihat rombongan perampok menuju Dukuh Paruk. Aku mengikuti. Kopral Puja menghubungi markas untuk minta bantuan. Perkiraanku tidak meleset, mereka menuju rumah Sakarya, kakek Srintil. Ketika mereka akan keluar, aku berhasil menembak dan menewaskan 2 perampok. Yang lainnya lari. Warga Dukuh Paruk gegar. Sersan Selamat datang. Ia memuji kehebatanku di hadapan warga Dukuh Paruk. Aku minta istirahat pada Sersan Selamat. Aku ke tempat Nenek Srintil selalu menemaniku. Semua warga Dukuh Paruk memuji-muji keberanian dan kehebatanku. Juga Sakarya, mereka berusaha membujuku agar tetap tinggal di Dukuh Paruk. Berbagai tawaran mereka berikan. Tapi suatu subuh aku berangkat meninggalkan Dukuh Paruk, Nenek dan Serintil. Demikianlah cerita tentang Ronggeng Dukuh Paruk. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam mendengarkan novel atau cerita yang ada di Indonesia. Itulah novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.